1. Jelaskan pengertian statistik deskriptif dan berikan contohnya. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendapatkan, mengolah, serta menyajikan data penelitian yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Statistik deskriptif menggunakan metode ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul dari sebuah data. Contoh penggunaan statistik deskriptif yaitu untuk menentukan mean, median, dan modus dari data nilai ujian siswa kelas 5. 2. Jelaskan jenis-jenis data penelitian dan berikan contohnya. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif. Data yang berupa narasi, deskripsi, atau gambaran kualitas suatu objek. Contohnya catatan wali kelas mengenai perkembangan perilaku siswa. 2. Data kuantitatif. Data yang berbentuk angka. Contohnya, jumlah siswa dalam satu kelas, tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian yang berbentuk angka. B. Berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data primer. Data yang diambil secara langsung, biasa disebut dengan data utama. Contohnya, hasil wawancara langsung antara guru dengan orang tua murid. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh dari pihak lain atau data pelengkap. Contohnya, jurnal penelitian terdahulu dan laporan survei pendidikan, misal riset tentang minat baca. C. Berdasarkan waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section. Data yang dikumpulkan hanya satu waktu, diperoleh dari satu waktu. Contohnya, nilai rata-rata siswa kelas 5 tahun 2025. 2. Data time series. Data yang diambil secara berulang, tidak hanya sekali. Contohnya, nilai rata-rata siswa dari tahun 2020 sampai 2025 yang bertujuan untuk melihat perubahan. 3. Jelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, siapkan data. Misalnya, data yang ada yaitu 12, 7, 9, 15, 3, 8, 11, 6, 5, 10, 14, 4, 13, 2, dan 16. Maka data yang diperoleh ada 15. Lalu, tentukan nilai terkecil dan terbesar dari data tersebut. Nilai terkecil yaitu cari angka yang paling kecil. Di sini, angka yang paling kecil ada angka 2, maka nilai terkecil ada 2, angka 2. Lalu nilai yang terbesar, kita cari angka yang paling besar. Di sini, angka yang paling besar adalah angka 16. Maka 16 itulah adalah nilai yang terbesar. Lalu, kemudian kita hitung jangkauan atau range. Jangkauan itu diperoleh dari angka yang terbesar dikurang dengan angka yang terkecil. Maka, angka yang terbesar adalah 16 dikurang dengan angka 2 yaitu angka yang terkecil. Maka diperoleh yaitu 14. Nah, 14 inilah adalah jangkauan dari data tersebut. D. Tentukan lebar kelas. Misalnya, diminta lebar kelasnya ada 5. Maka setiap kelas lebarnya 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan seterusnya. Oke, lanjut. Buat interval kelas atau batas kelas. Karena lebar kelas 5, interval dapat dibuat seperti ini. Kelas 1 yaitu 2 sampai 6, kelas 2 7 sampai 11, kelas 3 11 sampai 16. Kemudian, hitung frekuensi untuk tiap kelas. Frekuensi adalah berapa banyak data yang masuk ke interval. Data kelas 1 2 sampai 6, maka angka yang termasuk adalah 2, 3, 4, 5, dan 6, maka frekuensinya ada 5. Data kelas 2 7 sampai 11, angka yang termasuk adalah 7, 8, 9, 10, 11, maka frekuensinya ada 5. Data kelas 3 12 sampai 16, angka yang termasuk yaitu 12, 13, 14, 15, dan 16, maka frekuensinya ada 5. Total frekuensi dari tiga kelas tersebut ada 5 ditambah 5 ditambah 5, maka hasilnya 15. Lalu, tulis tabel distribusi frekuensi. Seperti ini ya tabelnya. Di sini ada kelas interval dan di sebelahnya F ini ditandai dengan frekuensi. 2 sampai 6 frekuensinya ada 5, 7 sampai 11 frekuensinya ada 5, 12 sampai 16 frekuensinya ada 5. Maka frekuensi ini dijumlahkan.
Lalu semuanya ada 15 sesuai dengan data yang telah kita tentui tadi. Setelah semuanya selesai, cek lagi kebenarannya. 1. Pastikan lebar kelasnya 5. 2. Total frekuensi ada 15 sesuai dengan jumlah seluruh data tadi. Lanjut ke nomor 4, kita akan menghitung mean, median, modus, dan range dari data 90, 75, 80, 85, 70, 95, dan 80. Baik, kita akan menghitung mean terlebih dahulu, yaitu rata-rata dari data tersebut. Rumusnya ada di sini dengan keterangan X yang di sini yaitu mean sama dengan XI adalah jumlah seluruh data atau seluruh nilai dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Lalu kita masuk ke langkah-langkahnya. X sama dengan kita akan menjumlahkan seluruh nilai di sini yaitu 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 95 ditambah 80. Maka didapatlah 575. Lalu jumlah nilai ini akan kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya data tersebut adalah 7. Lalu kita bagi 575 dibagi dengan 7. Hasilnya yaitu 82,14. Maka 82,14 ini adalah rata-rata dari data tersebut. Kita akan mencari median atau nilai tengah dari data tersebut. Caranya yaitu data ini kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Maka nilainya 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95. Kita hitung datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena datanya ganjil, maka kita langsung ambil nilai tengahnya, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka yang di tengahnya yaitu 80. Nah, 80 ini adalah nilai tengah dari data tersebut. Kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul dari data tersebut. Datanya yaitu 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95. Maka kita hitung berapa kali data tersebut muncul. Frekuensinya 70 keluar 1 kali, 75 1 kali, 82 kali, 85 1 kali, 90 1 kali, 95 1 kali. Nah, kita lihat dulu. Yang keluar 2 kali ada 80, sedangkan nilai yang lainnya hanya keluar 1 kali. Maka modusnya adalah 80, yaitu muncul 2 kali. Kita akan mencari range dari data tersebut. Range adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari data. Datanya yaitu 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95. Rumusnya yaitu R sama dengan X max dikurang X min. X max ini adalah nilai maksimal atau nilai tertinggi, sedangkan X min yaitu nilai minimum atau nilai terendah. Jangkauan data dari 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95 itu diketahui X maksimal atau nilai tertingginya yaitu ada 95, sedangkan X min yaitu nilai terendah ada 70. Nah, untuk menentukannya yaitu dengan X maksimal dikurang dengan X minimal. Berarti 95 dikurang 70 dapatlah nilainya 25. Maka range-nya adalah 25. Kita masuk ke nomor 5 yaitu menghitung mean, median, dan modus dari data kelompok. Nah, di sini ada tabel interval frekuensi. Di sini intervalnya, ini frekuensinya. Nah, X ini adalah nilai tengah dari kelas interval. Sedangkan ini hasil dari frekuensi dikali dengan X atau nilai tengah tadi. Total frekuensinya kita tentukan dulu, yaitu kita hitung dari sini. Total frekuensinya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 dapatlah
20. Lanjut, titik tengah dari tiap interval. Karena interval lebar 10, titik tengahnya kita tentukan dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas kelas, lalu dibagi menjadi 2. Dapatlah 50 sampai 59 ini rata-ratanya yaitu 54,5. Nah, yang di sini 60 sampai 69 rata-ratanya yaitu 64,5. 70 sampai 79 rata-ratanya yaitu 74,5. Nah, di sini 80 sampai 89 rata-ratanya yaitu 84,5. Kita mulai menghitung meannya atau rata-rata ya. Nah, ini rumusnya di sini. X sama dengan FI dikali XI dibagi dengan N. Nah, FI ini adalah frekuensi dikali dengan XI yaitu nilai tengah dari tiap interval. Lalu dibagi dengan N yaitu total frekuensi. Menentukan FXI terlebih dahulu, lalu dijumlahkan. Jalannya FI dikali dengan XI sama dengan 163,5 ditambah 322,5 ditambah 521,5 ditambah 422,5. Nah, kita jumlahkan dapatnya yaitu 1430. Kita bagi dengan total frekuensi yaitu 20. 1430 dikurang dengan 20 dapatlah nilainya 71,5. Maka mean dari data tersebut adalah 71,5. Kita akan mencari median atau nilai tengah dari data tersebut. Rumusnya me sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurang F, lalu dibagi dengan F kecil ini dikali dengan P. Keterangannya ada di sini ya. L adalah tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah data dibagi 2 dikurang dengan F besar ini sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas median, kemudian dikali dengan panjang kelas interval. Sini sudah saya tulis tepi bawah kelas mediannya yaitu 69,5. Jumlah datanya ada 20, frekuensi kumulatif sebelum kelas median 8, frekuensi kelas mediannya yaitu 7, panjang kelas interval atau lebar kelasnya yaitu 10. Baik, kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita cari kelas mediannya dulu dengan cara menghitung N dibagi 2. N tadi sudah kita ketahui yaitu 20, lalu kita bagi 2 menjadi nilainya 10. Kita buat frekuensi kumulatifnya. Seperti ini tabelnya. Interval 50 sampai 59, ini 60 sampai 69 dan seterusnya. Di sini frekuensinya. Nah, di sini F besar ini ditandai dengan frekuensi kumulatif. Yaitu 3 ditaruh di sini, lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 7 sama dengan 15, 15 ditambah 5 sama dengan 20 sesuai dengan jumlah data. Nilai 10 ini berada pada kumulatif 8 sampai 15. Nah, nilai 10 kan ada di sini. Berarti ada di antara 10 dan 15. Berarti kelas median adalah 70 sampai 79 karena nilai 10 tadi berada di sini. Kurang dari 8, tapi tidak lebih dari 15. Maka yang masuk menjadi kelas mediannya yaitu interval 70 sampai 79 dengan frekuensi 7. Nah, frekuensi kumulatifnya yaitu 15. Inilah yang menjadi kelas median. M sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurang dengan F besar dibagi dengan F kecil dikali dengan P. Maka dapatnya 69,5 ditambah 10 dikurang 8 dibagi 7 dikali 10. 69,5 ditambah 2 dibagi 7 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 0,28 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 2,8, hasilnya yaitu 72,3. Maka nilai inilah yang menjadi mediannya. Lalu kita akan mencari modus dengan rumus mo sama dengan L ditambah dengan segitiga 1 dibagi dengan segitiga 1 ditambah dengan segitiga 2 dikali P. Berikut ini keterangannya. Keterangannya yaitu L sama dengan tepi bawah kelas modus, P panjang kelas,
segitiga satu ini yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Nah, segitiga 2 ini sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus. Langkah-langkah penyelesaian. Kita akan menentukan kelas modusnya dulu dengan cara frekuensi terbesar ada pada interval berapa ya. Nah, frekuensi terbesar ada pada interval 70 sampai dengan 79. Nah, 7 ini menjadi kelas modus, yaitu frekuensi terbesar. Nah, frekuensi sebelum dan sesudahnya berarti sebelum 70 sampai 79 ini kan kelasnya yaitu 60 sampai 69 dengan frekuensinya yaitu 5. Nah, kelas sesudahnya yaitu 80 sampai 89 dengan frekuensi sesudahnya yaitu 5. Maka di sini segitiga satu ini yaitu 7, frekuensi paling besar yaitu 7 dikurang dengan frekuensi sebelumnya yaitu 5, didapatlah 2. Nah, di sini segitiga 2 sama dengan frekuensi terbesar tadi kan 7. Nah, kita kurang dengan frekuensi sesudahnya yaitu 5. Lalu kita kurangi dapatlah 2. Komponennya di sini yaitu L sama dengan tepi bawah kelas modus yaitu tepi bawah kelas modus itu kan di sini kan, ini kan kelas modusnya yaitu 70. Berarti tepi bawahnya yaitu 69,5. Kita tulislah di sini 69,5, sedangkan panjang kelasnya itu yaitu 10. Kita masuk ke rumusnya. Mo sama dengan 69,5 ditambah 2 dibagi dengan 2 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 2 dibagi 4 dikali 10. Nah, sama dengan 69,5 ditambah 0,5 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 5. Dapatnya 74,5. Nah, 74,5 ini adalah modus dari data tersebut. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.